kertas kerja konfirmasi ini merupakan suatu pengembangan fitur baru dari aplikasi Erekon LK dan juga dari Simak BMN. Adakah tips dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan nih Kak Petra tentang proses migrasi ini? Kita selangkah demi selangkah melakukan migrasi sampai nanti kita siap untuk mengoperasikan full modul Sakti. Halo teman 154, selamat datang di podcast Cempaka, podcast persembahan KPPN Amapura untuk Anda. Saya Wahidah akan membersamai teman 154 semua di podcast episode kali ini, yakni dengan tema mengawal pelaksanaan migrasi saldo awal Sakti melalui K3. Nah teman-teman, di sini kita sudah kehadiran narasumber yang berkompeten, ada Kak Emil dan Kak Petra. Boleh kakak-kakak disapa dulu teman 154. Halo. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Aku alhamdulillah baik sih. Oh iya, Kak Petra juga ya, baik juga ya Kak ya? Puji Tuhan baik. Oh iya. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita bahas dulu mungkin ya Kak ya, gambaran awal atau deskripsi tentang migrasi saldo awal Sakti melalui K3 ini. Oke. Jadi siapa dulu nih? Aku ya? Iya boleh Kak Emil dulu. Oke. Jadi sebenarnya K3 atau kertas kerja konfirmasi ini merupakan suatu pengembangan fitur baru dari aplikasi Erekon LK dan juga dari Simak BMN. Nah, di mana di dalamnya itu mengakomodir mengenai data anomali BMN. Data anomali BMN itu bisa jadi sebagai BMN yang tidak wajar atau bersaldo tidak normal, dan juga adanya perbedaan data antara BMN yang ada di aplikasi Simak BMN dan juga yang ada di Erekon dan LK. Nah, ini juga berkaitan juga ya Mbak Wawa dengan migrasi saldo awal ke Sakti, di mana kan ini Sakti di tahun 2022 ini akan di roll out secara full modul ke semua KL. Nah, diharapkan sebelum migrasi Sakti ini semua data BMN yang ada di Satker itu sudah terselesaikan semua. Jadi kalau ada data yang BMN yang anomali itu diselesaikan sebelum adanya migrasi saldo awal Sakti ini. Nah, melalui mekanisme kertas kerja konfirmasi atau K3 ini, seperti itu. Oke, nah itu tadi ya gambaran awalnya ya Kak Emil ya tentang migrasi saldo awal Sakti ini. Nah, kalau mekanismenya sendiri gimana ya Kak Emil ya? Kalau mekanismenya itu secara langsung itu menggunakan dua aplikasi ya Mbak Wawa. Yang pertama itu aplikasi Erekon LK dan yang kedua aplikasi Simak BMN. Nah, untuk mekanisme yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan Satker yang pertama yaitu mendownload ADK kertas kerja konfirmasi yang ada di aplikasi Erekon dan LK. Nah, setelah itu Satker melakukan upload data K3 tadi ke aplikasi Simak BMN, di mana bentukannya tadi berupa file CSV seperti itu. Nah, setelah itu langkah yang ketiga yaitu nanti secara otomatis aplikasi Simak BMN itu nanti akan mendeteksi data K3 ini dibagi menjadi 4 kategori ya Mbak Wawa. Yang pertama yaitu data wajar dan sama. Kalau data wajar dan sama ini dia tidak perlu tindak lanjut lagi, jadi langsung diupload ke aplikasi Erekon nantinya. Kemudian yang kedua yaitu data wajar namun berbeda. Nah, kalau data wajar namun berbeda ini nanti secara otomatis aplikasi Simak BMN itu akan melakukan pembentukan transaksi semu namanya, yang nanti akan dikirimkan ke aplikasi Erekon dan LK bersamaan dengan upload data rekonsiliasi. Kemudian kategori yang ketiga yaitu data tidak wajar namun sama. Nah, kalau data tidak wajar ini nantinya akan dilakukan Satker melakukan normalisasi. Itu ada di aplikasi Simak BMN. Nah, ini nanti di menu normalisasi. Nah, ini nanti bisa melalui input normalisasi ataupun hapus normalisasi seperti itu. Kemudian kategori yang keempat yaitu data yang tidak wajar dan berbeda. Nah, ini berarti kan dua kategori seperti yang dua kategori sebelumnya ya. Jadi kalau yang data tidak wajar itu nanti akan dilakukan normalisasi, serta kalau datanya yang berbeda itu akan dilakukan transaksi semu namanya, yang dilakukan secara otomatis oleh aplikasi Simak BMN itu.
Nah, kemudian setelah SIMAK BUMN melakukan analisa terkait dengan datanya, itu nanti kemudian Satker melakukan upload data SIMAK BUMN nanti ke Saiba, kemudian Saiba nanti dilakukan pengiriman data ke aplikasi Erekon dan LK seperti itu. Nah, kemudian itu nanti melakukan rekonsiliasi seperti biasa yang seperti bulanan itu. Nah, setelah itu nanti Satker harus untuk yang step terakhir ini melakukan monitoring. Jadi apakah data K3-nya tadi udah selesai dengan benar gitu, dilakukan transfer datanya gitu, seperti itu. Iya. Jadi yang perlu diperhatikan ada kategori-kategorinya tadi. Yang 4 kategori tadi sangat Ya. perlu diperhatikan ya untuk Satker. Iya. Dan yang terakhir itu ya Kak Emil, jangan lupa untuk memonitor gimana transfer. Ya. Memastikan datanya udah benar atau belum. Iya. Nah, teman 154 itu tadi tentang gambaran ya dan juga mekanisme migrasi ini. Nah, selanjutnya adakah tips dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan nih Kak Petra tentang proses migrasi ini? Oke, untuk tips ya, tips mungkin ada beberapa. Jadi yang pertama itu pastikan dulu dari segi BUMN-nya yang ada di SIMAK BUMN itu sama dengan kondisi BUMN yang ada di kantor sebenarnya ya, yang di kantor. Terus yang kedua, karena sudah keluar juknis, jadi harap untuk membaca juknis dengan teliti, terus dipraktekkan, diterapkan dengan step by step di juknis tersebut. Jangan sampai ada step yang terlewatkan, supaya ya lancar gitu ya proses migrasi ini, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, bila ada permasalahan atau ada yang belum dipahami saat proses migrasi ini, harap untuk menghubungi KPPN, bisa ke CSO, bisa ke mungkin di FO Vera ya, di Mbak Emil. Jadi kami dari KPPN siap untuk membantu teman-teman Satker sekalian. Oke, kemudian untuk yang keempat, mungkin harus secara rutin dimonitoring waktu sudah melakukan proses migrasi. Harap untuk secara rutin memonitor prosesnya seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan di tengah jalan, sudah dapat diketahui permasalahannya dan segera dikonsultasikan ke KPPN seperti itu. Atau saat sudah selesai bisa dimonitoring di Erekon statusnya seperti apa. Mungkin itu sih dari saya. Iya. Jadi itu ya Kak ya yang perlu diperhatikan, antara lain terkait juknis sama yang paling penting tadi untuk memonitor. Ya. Nah, itu tentang yang perlu diperhatikan. Selanjutnya mungkin dari Kak Emil atau Kak Petra dulu tentang pesan-pesannya untuk Satker yang akan mulai migrasi saldo awal sakti melalui K3. Boleh siapa dulu? Iya. Oke, ini pesannya ini kan baru ya, jadi sebuah proses yang baru dan juga proses awal sebelum kita ke full modul sakti seperti itu ya. Jadi ini seperti jembatan yang memang harus kita lalui gitu kan. Mungkin terasa susah di awal mungkin ya, tapi sebenarnya tidak juga. Jadi itu sudah ada juknisnya, sudah ada teman-teman dari KPPN yang siap membantu. Nanti kita selangkah demi selangkah melakukan migrasi sampai nanti kita siap untuk mengoperasikan full modul sakti. Jadi tetap semangat Bapak Ibu Satker. Oke, itu tadi teman 154 pesan dari Kak Petra. Nah, sekarang kita dengarkan nih pesan dari Kak Emil. Gimana nih Kak pesannya untuk teman 154 semua? Oke, pesan untuk teman 154 semua. Jadi saya percaya Bapak Ibu Satker KPPN Amlapura bisa melalui proses migrasi saldo awal sakti ini dengan baik. Nah, nanti jika Bapak Ibu menemui kesulitan dalam pelaksanaan migrasi saldo awal ini, kami di KPPN sangat siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya.
Oke, terus kemudian saya percaya sih Sakti ini kedepannya akan memudahkan kita dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang baik. Nah, intinya semangat Bapak Ibu semuanya. Kita pasti bisa melaluinya. Yeay. Yeay, kita pasti bisa. Seperti kata Kak Emil, kita harus tetap semangat ya Kak ya. Ya, betul sekali. Iya. Oke, terima kasih Kak Emil dan juga Kak Petra atas penjelasan dan juga partisipasinya dalam podcast episode kali ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Kak Petra dan juga Kak Emil dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe serta membagikan video ini ke semua orang. Terima kasih dan goodbye. Dadah.